Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik dan selamanya Dia baik. Puji Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam program Rema, sebuah program rohani yang dirancang agar hati dan pikiran kita terus terkoneksi dengan firman Tuhan. Karena itulah kunci di mana iman kita bisa bertumbuh dan kita bisa mengalami hidup Kristen yang berkemenangan setiap hari. Haleluya. Dalam program ini kita akan belajar firman Tuhan secara praktis dari Matius sampai Wahyu. Dan hari ini kita sampai pada seri 97. Kita akan belajar dari Matius 12 ayat 31 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Dosa yang tidak akan diampuni. Itulah tema Rema seri 97 hari ini. Apa itu dosa yang tidak akan diampuni? Yesus mengatakan dengan tegas, dosa yang tidak akan diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Pertanyaannya, apa bentuk dosa menghujat Roh Kudus? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tidak boleh keluar dari konteks perikop Matius 12 ayat 22 sampai dengan 32. Dari konteks inilah kita akan mendapatkan jawaban apa bentuk dosa menghujat Roh Kudus. Bentuk dosa menghujat Roh Kudus pertama, dosa ini merupakan penolakan secara sengaja terhadap fakta-fakta tentang Yesus sebagai kebenaran. Itu bisa dilihat dalam ayat 24 sampai dengan 27. Kedua, dosa ini menganggap pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan setan. Dan itu bisa dilihat di dalam ayat 28 sampai dengan ayat 30. Ketiga, dosa ini bersumber dari natur yang jahat. Akar masalahnya terletak pada hati manusia. Karena itu pula, penghujatan terhadap Roh Kudus tidak selalu berbentuk ucapan, tetapi juga bisa berupa pikiran yang menentang Allah. Itu bisa dilihat dalam ayat 24 dan 25. Saudaraku, mari kita hidup hati-hati dan tunduk pada pimpinan Roh Kudus agar kita tidak jatuh ke dalam dosa yang tidak akan diampuni. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami agar kami hidup hati-hati dan terus tunduk kepada pimpinan Roh Kudus agar kami tidak jatuh dalam dosa yang tidak akan diampuni. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Kesempatan yang baik ini aku berdoa. Saudaraku, engkau yang sakit dimanapun berada, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam pergumulan diberikan kemenangan dan pengharapan baru. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, tetap
semangat, tetap tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Amin.